Yeps, welcome back to Private English C. Oke, balik lagi bersama aku Shirley. Dan kali ini aku bakalan ada sesi sharing with share. Nah, jadi di sesi sharing with share ini aku buat untuk memenuhi janji aku sama diri aku sendiri bahwa kalau aku keterima di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Airlangga tahun ini, aku akan sering-sering bikin video. But let's see ya teman-teman, ini adalah video pertama aku banget. Kayak after fight with all those things gitu ya, aku baru bisa bikin videonya sekarang. Nah, jadi kemarin tuh baru banget aku pengumuman untuk Universitas Airlangga. Kebetulan kemarin aku itu apply di jurusan ilmu linguistik pasca sarjana, seperti itu. Nah, kalau di UNY itu juga sama, aku nge-apply-nya jurusan linguistik terapan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Dan alhamdulillahnya dua universitas tersebut menerima aku sebagai mahasiswa baru di tahun 2026 ini, which is aku tuh baru banget yudisium di bulan Maret, dan bahkan saat video ini dibuat aku belum wisuda sama sekali. Jadi wisudanya tuh kejar-kejaran sama ospek nantinya gitu ya. Oke, nah aku di sini bakalan sharing ke kalian dulu gimana cara jalur masuknya terlebih dahulu deh gitu ya. Let's go. Oke, yang pertama tuh UNY. Untuk UNY sendiri itu aku melalui jalur CBT domisili. Sebenarnya tuh UNY menyediakan banyak sekali jalur masuk teman-teman. Ini beneran loh terjadi gitu ya, karena UNY itu nyediain jalur RPL, jalur reguler, jalur defer, kayak gitu banyak banget. Defer tuh apa? Defer tuh adalah misalnya kalian tes dulu nih tahun ini, tapi kalian pengen kuliahnya nanti saat keterima beasiswa, itu bisa banget. Melalui apa? Kalau misalnya pengen jalur defer, nah kalian bayar 2.500.000 dapat LOA, dan kalian bisa apply beasiswa terlebih dahulu, baru kuliahnya nanti saat udah dapat beasiswanya. Itu jalur defer, jadi kayak ditunda kuliahnya. Nah, kalau jalur reguler ya seperti aku kemarin, jalur reguler tuh ya udah kita ujian biasa. Nanti kalau kita keterima berarti kita harus ke Jogja untuk kuliah di sana kayak gitu. Nah, untuk pengalaman aku sendiri di UNY itu ada dua mata tes. Yang pertama TPA dan juga tes bahasa Inggris. Kalau tes bahasa Inggrisnya nih teman-teman yang aku spill adalah dia tuh bener-bener mirip banget sama TOEFL ITP. Jadi kalian kalau belajar bahasa Inggris buat UNY, silakan belajar TOEFL ITP karena itu mirip banget. Oke. Terus alhamdulillahnya aku nggak ada keterangan kayak disuruh untuk melengkapi nilai bahasa Inggris lagi. Artinya itu nilai aku udah di atas rata-rata mereka untuk bahasa Inggris. Karena memang ada beberapa orang yang saat ditampilkan pengumumannya itu ntar ada muncul bahwa harus melengkapi persyaratan untuk tes bahasa Inggrisnya itu harus di atas rata-rata mereka kayak gitu. Jadi pastiin kalian harus belajar dulu tes bahasa Inggrisnya melalui TOEFL ITP ya. Lihat-lihat aja di YouTube, di TikTok banyak banget. Terus kalau untuk TPA-nya sendiri, menurut aku karena aku dari jurusan sastra Inggris ya, yang udah lama gak ketemu sama MTK-nya menurut aku agak sulit karena dia campuran gitu. Campuran dalam artian kayak ada SPLDV, SPLTV gitu, terus juga ada aritmatika sosial banyak kan, terus juga ada bangun ruang kayak gitu-gitu tuh banyak banget di UNY, jadi bervariasi. Tapi alhamdulillah kayaknya aku tuh kebantu di TPA itu kan gak MTK aja ya, tapi ada juga TPA verbalnya kayak yang sinonim, antonim, analogi kayak gitu, terus juga wacana-wacana itu aku suka banget gitu karena aku juga dari jurusan bahasa, jadi I really like it so much. Oke, itu untuk UNY ya. Let's go kita ke UNER. Kalau UNER sendiri melalui jalur regulernya, magister jalur reguler, dan itu tuh kita ada sesi wawancara teman-teman. Jadi kita ada sesi wawancara langsung sama profesornya yang ada di sana yang akan mengajari kita nantinya saat memang kita keterima di jurusan mereka. Seperti itu. Misalnya aku masuk ke ilmu linguistik, berarti aku harus diwawancara sama dosen yang ada di fakultas tersebut ataupun di jurusan yang aku ambil tersebut, kayak gitu. Nah, menurut aku dari wawancaranya itu sangat-sangat insightful banget, karena bahkan itu tuh kayak cuma ditanya aja pengalaman membuat skripsi kalian, ataupun kalau misalnya kalian lewat jalur jurnal seperti aku lulus S1 melalui jalur jurnal atau publish article jurnal. Nah, itu juga ditanya sama mereka, dan mereka tuh suka banget sama orang-orang yang memang udah punya publikasian sih kayaknya gitu. Nah, jadi menurutku kayak gampang aja untuk jawabnya,
Karena kita cuma ditanya pengalaman kita selama menyusunnya, terus hasilnya seperti apa, teorinya menggunakan apa, kayak gitu teman-teman yang ditanyain. Dan juga pertanyaan general kayak misalnya kenapa kamu milih UNER gitu, kenapa kamu jauh-jauh nih dari Bekasi pengen ke UNER gitu kan. UNER kan jauh di Surabaya, kayak gitu sih paling. Sama ya pokoknya penguatan, karena kalau wawancara itu artinya kita menawarkan diri kita gitu kan untuk menjadi bagian daripada keluarga Universitas Airlangga, seperti itu. Jadi harus kita lakukan sebaik mungkin, sedetail mungkin, jangan sampai ada yang terlewat ya guys. Pokoknya apapun pengalaman kalian, kesulitan, kemudahan, selama kalian menyusun skripsi atau artikel jurnal tersebut, itu silahkan banget diceritain, karena mereka sangat open for that gitu. Terus terakhir juga, kira-kira kamu mau neliti apa nih? Apa yang kamu tertarikin di ilmu linguistik kayak gitu? Karena aku udah riset sebelumnya di UNER itu ilmu linguistiknya ada apa aja kan, dibagi tuh. Nah, kalian juga bisa sama lakuin hal yang sama kayak aku. Please riset dulu dari mulai universitasnya, fakultasnya, jurusannya, harus detail biar apa saat wawancara kalian udah punya gambaran kayak gitu teman-teman. Oke, nanti kita next lagi. Aku bakalan spill buku. Jadi ntar aku spill lagi di video selanjutnya. Ini adalah video pertama aku, dan kalau kalian ada saran lain boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye, see you next time.